Taib. Ayat ini surat Al-Baqarah turun terkait dengan kisah Nabi Musa beserta Bani Israel yang mereka dalam perjalanan ketika mereka meninggalkan Mesir ya karena dikejar oleh Firaun, kemudian mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian mereka menuju Palestina ya. Dalam perjalanan maka mereka membawa batu karena harus melewati gurun, melewati tempat yang jauh sehingga mereka kekurangan bekal. Maka mereka membawa batu yang batu tersebut kalau dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam maka akan keluar 12 keran. Karena mereka ada 12 suku, maka masing-masing suku mengambil air dari kerannya masing-masing. Gampangannya demikian. Maka memancar dari batu tersebut 12 pancaran air. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 60, "Wa idzistasqa Musa liqaumihi." Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta air dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Ya Allah, berikanlah air kepada kaumku, mereka dalam kondisi kehausan. Faqulna idrib bi asaqal hajar. Maka kami berkata, pukulkanlah tongkatmu kepada batu ya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka batu yang kita tahu bukan merupakan sumber air, tiba-tiba bisa keluar air. Dia bukan batu yang nempel pada gunung, tapi batu yang bisa dibawa-bawa, sehingga batu tersebut dibawa-bawa oleh Bani Israel. Faqulna idrib bi asaqal hajar. Kami katakan, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Maka keluarlah dari batu tersebut 12 mata air. 12 keran gampangannya. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing kaum sudah mengetahui tempat mana dia mengambil air, yaitu kerannya yang mana, pancarannya yang mana. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah terkait dengan 12 kaum Nabi Musa yang kehausan. Kemudian mereka minta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan melalui mukjizat Nabi Musa. Allah ingin mukjizat tersebut berlaku melalui tongkat Nabi Musa. Ya Allah bisa saja keluarkan air dari batu tanpa pukulan Nabi Musa. Namun dalam rangka untuk memuliakan Nabi Musa. Sebagaimana sebelumnya Allah membuat lautan terbelah dengan dipukulkannya tongkat Nabi Musa kepada lautan tersebut. Sungguhnya lautan tunduk kepada Allah. Kalau Allah bilang terbuka, terbelah, maka tanpa harus dipukulkan tongkat Nabi Musa pun bisa. Tetapi memang Allah ingin memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Maka tongkat itu menakjubkan ketika dipukulkan ke batu, maka mengalirlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena Bani Israel ada 12 suku. Sebagaimana kita ketahui, Israel adalah Yakub alaihissalam punya anak 12 dari 4 orang ibu, kemudian 4 orang istri, lahirlah 12 anak, diantaranya Yusuf dan Binyamin. Yusuf Binyamin satu ibu, namanya Rahil. Kemudian anak-anak yang lain dari ibu-ibu yang lain. Ada Rahil, ada Bilha, ada Zilfa. Ada beberapa istrinya Nabi Yakub. Kemudian punya anak 12. Nah, masing-masing anak tersebut punya keturunan yang banyak. Dari 12 anak tersebut muncullah 12 suku. Sampai di zaman Nabi Musa, suku-suku tersebut masih terjaga. Suku-suku terus masih terjaga. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa dikatakan ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Antara jarak Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Yusuf salah satu dari sumber suku. Karena suku ada berapa? 12. Yaitu anak-anaknya Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Yakub. Yakub itu namanya Israel. Namanya Bani Israel. Ya. Nabi Musa salah satu dari 12 suku tersebut. Maka agar mereka tidak bertengkar, maka Allah memberikan mukjizat kepada mereka, air keluar dari batu namun 12 pancar air. Sehingga masing-masing suku qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing suku sudah tahu mana kerannya sehingga tidak perlu berebutan. Mungkin keran yang sebelah sana suku ini, yang ini suku ini, semua masing-masing ada kerannya. Ini makna secara umum dari ayat ini sehingga masing-masing bisa mengambil posisinya, tidak perlu mempeributkan keran dari yang lain karena masing-masing sudah punya keran sendiri. Ini makna umum.
Namun makna ini sebagaimana dalam kaidah bahwasanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasanya dalam tafsir yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan sebab dari kejadian sebab turunnya ayat tersebut. Ayat ini umum, mengatakan masing-masing sudah tahu lokasi minumnya. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya seorang berusaha sibuk dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Ya, karena kita tahu bahwasanya amal soleh ini sangat banyak. Amal soleh sangat banyak. Seorang tidak mampu untuk menjalankan seluruh amal soleh. Ya. Semirip ayat ini dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra ayat 84, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi." Semirip dengan ini firman Allah, "Qul kullun ya'malu ala syakilatihi." Ini dalam surat 17 ayat 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut kondisinya masing-masing. Ya, katakanlah masing-masing berbuat, beramal sesuai dengan kondisinya. Baik. Amal soleh itu banyak. Ya, amal soleh banyak. Dan tidak semua orang bisa menguasai seluruh amal soleh tersebut karena keterbatasan semangat, keterbatasan kemampuan. Hanya sedikit dari orang-orang yang bisa melakukan banyak amal soleh. Ada orang yang senang puasa namun belum tentu dia sholat malam. Ada yang senang sholat malam belum tentu dia rajin puasa. Ada yang suka bersedekah belum tentu dia rajin sholat sunnah. Ada yang rajin sholat sunnah belum tentu dia semangat bersedekah. Ada yang berbakti sama orang tua belum tentu dia baik kepada orang lain. Ada yang baik sama tetangga, dan demikianlah manusia tidak menguasai seluruh amal soleh. Ada yang dibukakan ilmu kepadanya, ya, sehingga dia pandai menulis, belum tentu dia pandai berdakwah. Ada yang pandai berdakwah, belum tentu dia pandai menulis. Ada yang menggabungkan dua-duanya, bisa pandai berdakwah, bisa pandai menulis. Ada yang dibukakan pintu jihad, dia kuat dalam berjihad, namun dia secara ilmu dia kurang. Ada yang dibukakan ilmu, namun secara jihad dia kurang. Karena demikian amal soleh seperti arzak, seperti rezeki. Ada seperti rezeki, atau ada yang dibukakan rezeki sebagai pegawai, sebagai dokter, ada yang sebagai pekebun, ada yang sebagai arsitek, insinyur, dan macam-macam, ya. Rezeki pun bermacam-macam, sebagaimana amal soleh juga bermacam-macam. Yang bisa melakukan amal soleh banyak, tidak banyak orang. Contoh di kalangan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Man asbaha minkum sha'iman." Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang kalian sejak pagi puasa? Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Man tabi'a minkumul janazah." Siapa yang hari ini mengantar jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Man ada minkum maridhan?" Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Sahabat yang lain diam. Kata Abu Bakar, saya. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man at'ama minkum al-yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang beri makan kepada fakir miskin hari ini? Kata Abu Bakar, "Saya." Semua pertanyaan amal soleh yang Nabi tanyakan kepada sahabat, Abu Bakar selalu jawab apa? Saya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amal-amal soleh ini, memberi makan kepada fakir miskin, berpuasa, kemudian menjenguk orang sakit, melayat jenazah, kecuali dia masuk surga. Artinya apa? Tidak semua sahabat seperti itu. Ya, sampai Abu Bakar, Rasulullah berkata, ada orang, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Maka Abu Bakar bilang, haruskah ada orang dipanggil dari seluruh pintu surga? Kata Nabi, iya, saya harap engkau termasuk orang tersebut. Jadi dia dipanggil dari segala pintu kebajikan, dari pintu puasa dipanggil, pintu sholat dipanggil, karena Abu Bakar melakukan segala macam apa? Kebaikan. Tentu tidak seperti kita. Coba saya tanya sekarang, siapa yang tadi pagi puasa?
Mungkin ada, malu angkat tangannya. Hari Kamis kan. Yang kedua, siapa yang tadi pagi kasih makan orang miskin? Siapa yang tadi pagi jenguk orang sakit? Siapa yang tadi pagi ngantar jenazah? Siapa yang tadi pagi puasa? Saya, Ustaz. Kenapa? Enggak ada makanan. Siapa yang tadi pagi kasih makan orang miskin? Saya, Ustaz, kasih makan istri miskin. Siapa yang jenguk orang sakit? Saya, Ustaz. Siapa? Anak saya sakit. Di rumahnya enggak keluar-keluar. Siapa yang ngantar jenazah? Saya, Ustaz. Mertua saya mati, alhamdulillah. Jadi yang bisa melakukan amal soleh banyak nggak banyak orang. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di antara para ulama yang terkenal melakukan seluruh amal soleh adalah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau adalah ahli hadis, beliau ahli tafsir, beliau ahli ibadah, beliau ahli salat malam, beliau ahli jihad. Beliau sangat dermawan. Terkumpul pada beliau banyak keutamaan, dan ini jarang dimiliki oleh seseorang. Biasanya seorang diberi satu kelebihan, dia kurang dari sisi yang lain. Demikianlah Allah bagi-bagi amal soleh seperti bagi rezeki. Taib. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid bahwasanya ada seorang ahli ibadah menasihati Imam Malik. Imam Malik kan dia dakwah, dia menulis kitab Al-Muwatta tentang hadis-hadis Nabi, dan dia punya kajian di Masjid Nabawi. Sehingga mungkin kurang nampak, dia rajin ibadah tapi mungkin tidak nampak seperti yang lain. Rajin ibadah, rajin jihad, karena dia sibuk dengan apa? Nuntut ilmu dan mengajarkannya. Maka ada seorang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri Al-Abid, ahli ibadah. Kataba ilal Imam Malik, al-Imam Malik, yahudduhu ilal infirat wal amal. Maka dia nasihati Imam Malik untuk suka bersendirian dan suka beramal. Jangan selalu pengajian-pengajian. Sekali-sekali berkhalwat sama Allah dan lebih banyak beramal saleh. Mungkin dia tidak melihat Imam Malik rajin ibadah. Imam Malik mungkin rajin ibadah tapi dalam rumah kita enggak tahu kan. Intinya dia menasihati Imam Malik untuk lebih rajin beribadah. Wa yarghabu bihi anil ijtima' ilaihi fil ilm. Dan dia menasihati jangan terlalu sering sampaikan apa? Ilmu ya. Kau juga harus beribadah, kau harus begini. Nasihat baik. Dia kirim surat, kirim ke Imam Malik, nasihati Imam Malik. Imam Malik ini siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Maka Imam Malik ya memberi jawaban kepada orang ini, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri. Dia mengatakan dengan jawaban yang indah, "Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq." Kata Imam Malik, sungguhnya Allah itu membagi amal-amal saleh sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki macam-macam. Farubba rajulin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis shaum. Sebagaimana kita tahu orang ada yang dibuat ahli dalam arsitek namun dia tidak ahli dalam masak-masak. Ada yang ahli masak-masak tapi ternyata enggak bisa bikin apa-apa, enggak bisa bikin lemari. Ada yang ahli listrik namun enggak bisa jadi tukang misalnya. Orang beda-beda. Ya. Ada yang ternyata ahli medis namun ternyata yang lainnya enggak bisa ya. Seperti itu. Orang mencari rezeki dengan berbagai macam cara. Ada jadi dokter, ada jadi petani, ada jadi pegawai, ada jadi tukang kebun, ada macam-macam. Ada jadi insinyur, ya. Demikian juga amal. Kata Imam Malik, "Farubba rajulun futiha lahu fis salati wa lam yuhtah lahu fis shaum." Betapa banyak orang dibukakan bagi dia pintu amal salat namun tidak dibukakan pintu puasa. Dia rajin salat. Kalau tanya salat jangan tanya, salat malam selalu. Salat duha selalu salat. Salat qabliyah ba'diyah selalu tidak. Tapi puasa dia kurang. Berarti Allah bukakan bagi dia pintu salat, tidak dibukakan pintu puasa. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah wa lam yuftah lahu fis siyam. Sebaliknya ada orang juga model lain yang Allah bukakan bagi dia pintu sedekah. Dia sedekah sangat mudah. Sedekah sana, sedekah sini. Tapi kalau suruh puasa dia berat. Sehingga dia tidak begitu tertarik dalam puasa. Dia lebih senang apa? Bersedekah. Kecenderungannya kepada sedekah. Sesuai dengan kondisinya, mungkin dia uangnya banyak, rezekinya banyak, sehingga dia lebih mudah untuk bersedekah daripada disuruh puasa. Wa akharu futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis salat. Sebaliknya ada orang yang Allah bukakan bagi dia pintu jihad. Dia semangat sekali berjihad, perang sana, perang sini, tapi salat dia malas-malasan, tidak begitu rajin. Kemudian wa nashrul ilm wa ta'limihi min afdal wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdal a'malil bir. Ketahuilah, Imam Malik mengatakan, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya termasuk amalan kebajikan yang paling besar.
Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik. Allah, aku ridha. Allah bukakan aku pintu ilmu. Aku ridha. Aku senang dengan pintu ilmu ini. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fi. Dan menurut saya tidak menyangka apa yang Allah bukakan bagiku lebih buruk daripada yang Allah bukakan untukmu. Mungkin kau rajin berjihad. Belum tentu apa yang Allah bukakan kepadaku lebih di bawah daripada yang Allah bukakan kepadamu. Arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap kita berdua sama-sama dalam kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qasama lahu. Dan wajib bagi kita masing-masing untuk ridha dengan apa yang Allah bukakan baginya. Wassalam. Assalamualaikum. Ini jawaban surat dari Imam Malik. Jadi Malik menjelaskan, engkau berjihad, oke, bagus. Tetapi saya juga dibukakan pintu apa? Ilmu. Dan apa yang Allah bukakan pintu kepadaku, belum tentu lebih buruk daripada yang Allah bukakan di bawah derajat daripada yang Allah bukakan untukmu. Ya. Sebagaimana rezeki, kalau Allah kasih rezeki sesuatu, kita ridho dengan bagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil bahwasanya amal soleh tidak dikuasai seluruhnya oleh seseorang. Makanya jika seorang dibukakan oleh Allah pintu ibadah dan dia diberi kemudahan Allah, maka dia fokus di situ. Bukan berarti dia meninggalkan ibadah yang lain, tapi dia fokus. Ada orang dibukakan pintu sedekah terus. Tapi yang lain juga dia tata ibadahnya pelan-pelan. Sambil tapi ada yang Allah bukakan, maka dia fokus ke situ, konsentrasi. Kenapa? Karena dia diberi kemudahan ke situ. Ya, maka jangan dia terlalu berangan-angan kepada yang lain sementara dia bukan ahlinya di situ. Dia ahli sedekah, ya sudah sedekah full. Ada orang dimudahkan puasa sama enggak puasa seperti sama saja. Ya sudah puasa terus saja. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, dia merasa kuat, enggak ada letih, enggak ada apa, santai aja. Udah, Allah bukan pintu puasa, puasa aja, apa susahnya? Tinggal puasa karena kau mudah. Sebagian orang susah untuk apa? Puasa. Sebagian orang mudah untuk puasa, bukan. Ada yang dimudahkan salat malam. Mudah sekali dia bangun malam. Ada yang susah bangun malam, tidur sampai azan, menjelang qomat baru bangun. Bangun tengah malam susah, berat sekali. Ada orang seperti itu, modelnya kalau sudah tidur berat. Jangan dia paksakan, dia nggak mampu, sudah cari yang lain, mungkin dia dibukakan pintu pahala yang lain. Maka seorang berusaha mencari suatu pintu amal soleh yang dia bisa menyibukkan dirinya di situ, konsen di situ, sehingga Allah memberikan keberkahan baginya. Itu maksud kaidah ini. Jangan terlalu sibuk buka banyak pintu kebaikan sementara kau sendiri tidak bisa konsen pada itu semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau suatu perbuatan amal profesional. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah suka jika seorang sudah melakukan suatu amal soleh dia profesional. Dia profesional. Nah, kalau kita dalam sedekah kita bagus, profesional dalam sedekah. Kalau kita rajin salat malam yang benar, salat malam ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperpanjang salatnya, diakhiri dengan istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha salat malam kita profesional. Kalau kita dibukakan pintu puasa, puasa dengan profesional. Kalau udah puasa jangan gibah, jangan namimah, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Puasa kita profesional dan seperti itu ya. Masing-masing menggeluti apa yang Allah bukakan baginya, jangan dia tamak ingin melakukan banyak kebaikan namun ternyata tidak profesional dan tidak jalan semuanya. Dari sini kita perlu mengenal ya kelebihan seseorang. Kalau dia punya kecenderungan ke suatu amal soleh, maka kita suruh dia fokus ke situ. Ya, suruh kita fokus ke situ. Ya. Seperti begini, ada orang, misalnya kita punya anak misalnya 2. Satu sama-sama kita pondokkan ke tahfidz. Yang satu suruh baca hafal Quran, nggak hafal, susah. Ya udah jangan dipaksa dia hafal Quran. Udah kamu keluar aja, kamu ngurus sosial, bantu sana, bantu sini. Pasti dia punya kelebihan yang lain. Kita carikan kelebihan yang pas bagi dia untuk beramal soleh. Ternyata orangnya supel, mudah. Ini orang ini bagus nih untuk bisa ngurus masjid misalnya, atau untuk memberi sosial, bantuan sosial. Nah, ini dia pas itu. Maka kita tempatkan dia sesuai dengan kemampuan dia. Jangan kita paksa dia untuk hafal Quran sementara dia tidak mampu. Salah. Sebaliknya ada anak yang cerdas misalnya, diberi kemudahan untuk menghafal Quran, dia hafal. Macam ini udah kamu ngapal terus sini ikut abi kerja. Jangan. Dia punya kelebihan di situ, kita suruh dia fokus di situ. Kita suruh dia fokus di situ supaya dia itu bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia. Ya, ini penting bagi kita untuk mengenal kapasitas setiap orang sehingga kita tempatkan dia pada tempat yang dia bisa bermutu di situ, bisa berkualitas. Jangan kita tempatkan dia, maksakan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Kalau seorang tidak mampu untuk belajar itu tidak mudah. Suruh belajar agama, dia tidak mampu ya sudah, jangan suruh jadi ustaz. Kalau dipaksa jadi ustaz menyesatkan nanti. Dia nggak mampu ya sudah.
Kamu jadi donatur aja, jangan jadi ustaz. Disuruh belajar nggak hafal Quran, suruh jualan cepat laku, masya Allah. Berarti kamu pantas jadi donatur. Ya. Yang jadi ustaz jangan kamu, yang lain. Ya. Satunya suruh jualan nggak laku-laku, nggak mau untung banyak, udahlah ambil aja. Nggak ada untungnya. Ya sudah, kamu jadi ustaz aja, jangan suruh jualan nggak mau ada untung, repot. Jualan harus ada untung, kalau nggak usah jualan. Akhirnya ya sudah, kamu jadi ustaz aja. Jadi kita mengenal keistimewaan masing-masing kapasitas orang masing-masing. Kemudian kita suruh dia untuk menekuni apa yang Allah bukakan baginya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil faedah dari kaidah ini bahwasanya amal soleh itu banyak. Tidak semua amal soleh dibukakan bagi kita. Kalau kita bisa terbuka bagi kita amal soleh yang banyak, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, fokus kepada yang Allah bukakan bagi kita. Kerjakan secara profesional. Ya, saya enggak mampu untuk ngajar misalnya, tapi saya mampu untuk membuka relasi, sudah kerjakan dengan profesional ya. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Saya tidak mampu jadi ustadz, saya jadi panitia, ya sudah, jadi panitia ya. Seperti saya pernah ketemu sama seorang, bapaknya jadi panitia pengajian. Saya ketemu aneh, saya bilang, kamu cita-citamu apa? Jadi panitia, seperti Abi. Cita-citanya dia apa? Jadi panitia. Mungkin lihat bapaknya giat apa, dia sedang ingin jadi panitia seperti apa? Abinya, nah apa? Tidak harus jadi ustadznya. Kalau semua jadi ustadz, siapa jadi panitianya? Kalau semua jadi ustadz, siapa jadi donaturnya? Kalau semua jadi donatur, siapa jadi ustadznya? Ya, masing-masing diarahkan kepada yang dia profesional di situ. Ini sehingga masing-masing ada tugasnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di antara faedah dari qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing sudah tahu apa yang dia geluti. Tidak perlu kita mengejek yang lain, tidak perlu kita merendahkan yang lain. Kita dibukakan pintu ini, kita jalani dengan baik. Dia dibukakan pintu lain, silakan jalan dengan baik. Ada orang subhanallah dibukakan pandai ngajar anak-anak. Jadi beri kemudahan pandai ngajar anak-anak. Ya. Maka sudahlah. Situ bidang dia. Tidak semua orang bisa ngajar anak-anak. Saya disuruh ngajar anak, stres saya nggak bisa. Buktinya waktu pandemi suruh ngajar anak setengah mampu saya. Mending ngajar anak SMA. Suruh ngajar anak SD, waduh, berat. Berarti saya bidangnya bukan di situ. Kita tidak boleh merendahkan yang lain cuma bisa ngajar anak SD. Justru dia punya kemampuan ngajar anak SD itu luar biasa. Ya. Demikian juga kita kalau bidang ilmu. Kita lihat ternyata ustaz punya, masing-masing punya kelebihan. Ada yang dibukakan pintu misalnya dia ahli ekonomi, ada yang misalnya ahli keluarga, ada yang ahli akidah, ada yang ahli tafsir. Ya udah masing-masing. Tidak bisa kita menguasai semua, mustahil. Kita ini siapa? Menguasai semua bidang ilmu agama nggak mampu atau kita nggak mampu. Mau baca literatur nggak mampu, waktu kita nggak cukup, umur kita nggak cukup. Maka mustahil kita menguasai seluruh bidang ilmu agama. Dan ternyata memang demikian, masing-masing punya spesialis. Kita dapati sebagian ustadz spesialis dalam masalah ekonomi Islam, sebagian ustadz spesialis misalnya dalam sirah, sebagian ustadz spesialis dalam masalah tafsir, sebagian ustadz spesialis dalam masalah akidah, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kewanitaan, ada yang masalah suami-suami, ahli dalam menasihati suami ada. Ya udah, masing-masing dibukakan. Kita bisa ikut nimbrung, tapi tetap masing-masing kita punya spesifikasi. Baik, kita masuk pada kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya, tanyakanlah kepada ahli zikir. Maka tanyakanlah, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui, tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu maka bertanyalah. Ayat ini disebutkan dalam dua surat ya. Pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 43 44. Yang kedua adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Kami tidak mengutus sebelum engkau
kecuali para lelaki. Rasul-rasul dulu para lelaki juga. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Dan seterusnya. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya yang kedua, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuha ilaihim. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali juga para rasul dari kalangan lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini turun adalah untuk membantah orang-orang kafir yang ngeyel tentang Nabi SAW. Mereka tidak beriman kepada Nabi, maka Allah mengatakan, kalau kalian tidak percaya, tidak ngerti, jangan ngeyel. Coba tanyalah kepada ahlul kitab sebelumnya. Sungguhnya nama Nabi Muhammad termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Tanyalah kepada ahlul dzikir, maksudnya ahlul kitab. Itu ahli Taurat. Tanyalah kepada ahli Taurat dan Injil tentang Muhammad. Kalian tidak tahu, maka jangan ngeyel. Ini diantara maksud utama dari ayat ini. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam menuntut ilmu, ya. Waspada atau selektif dalam mencari ilmu. Baik. Ayat ini menunjukkan apa? Faedah. Yang pertama, bahwasanya dalam dunia ini, di masyarakat, ada yang bertanya dan ada yang ditanya. Ada yang ditanya. Yang bertanya orang awam yang tidak tahu. Yang ditanya siapa? Para ulama. Ini dalil bahwasanya tidak semua orang harus jadi ulama. Kalau semua orang jadi ulama, maka tidak ada yang ditanya dan tidak ada yang bertanya. Ketika Allah membagi masyarakat menjadi ada yang ditanya, ada yang bertanya, menunjukkan tidak semua harus belajar apa? Agama. Namun wajib harus ada orang yang pakar dalam agama. Maka belajar agama secara spesifik hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada orang yang ahli dalam masalah agama. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan menuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah seluruh kalian, ya, memakan mu'minina liyanfiru kafah. Janganlah seluruh kaum mukminin keluar berjihad. Ya. Seandainya ada sebagian dari mereka, ya, ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Seandainya ada sebagian orang belajar agama. Buat apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk peringatkan kaumnya jika kembali kepada mereka. Jadi ada yang berjihad, namun tidak semua orang berjihad. Harus ada yang nuntut apa? Ilmu, ya. Supaya mereka tempat bertanya, tempat menasihati, tempat mengingatkan. Ini dalil bahwasanya tidak semua orang harus jadi ustaz. Maka tidak benar juga misalnya ada seorang ustaz yang sekalian semua harus belajar Arab, harus belajar usul fikih, harus ini belajar pondok. Nah, harus, yang penting dia belajar agama, dia bisa menjalankan ibadah agama, dia sudah menjalankan kewajibannya. Siapa yang bisa menjalankan aktivitas kesehariannya di atas ilmu, maka dia sudah cukup. Kalau dia mau dagang, dia harus wajib belajar ilmu perdagangan. Dia mau haji, dia harus belajar ilmu haji. Dia mau umrah, dia harus belajar ilmu umrah. Dia mau nikah, dia harus belajar tentang fikih nikah. Tidak lebih dari itu. Tidak semua harus dia pelajari. Beda dengan ustaz belajar semuanya. Maka tidak semua orang harus jadi apa? Ustaz. Tidak semua orang jadi ustaz, karena Allah sendiri membedakan antara yang bertanya dan yang ditanya. Tapi yang berikutnya, pada yang kita ambil keutamaan, ya, ahlu zikir, ahlu ilmu, ahlu zikir. Maksudnya ahlul ilmu. Kenapa? Karena Allah memberikan kepercayaan kepada mereka. Allah letakkan kepercayaan atas kepada mereka untuk ditanya. Untuk ditanya. Ini secara tidak langsung adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya yang dimaksud dengan zikir di sini, ini dalil bahwasanya zikir dalam ayat ini maksudnya adalah ilmu.
adalah ilmu, ya. Karena bukan maksud Allah bertanyalah kepada tukang zikir yang zikir di masjid subhanallah, dia tidak punya ilmu. Yang dimaksud zikirnya adalah ilmu. Makanya ketika dibahas hendaknya kalian berzikir kepada Allah, zikir itu bukan maknanya sempit, bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, wala, itu juga itu jelas zikir, tapi zikir maknanya lebih luas. Di antara makna zikir adalah ilmu. Kita belajar ilmu Allah, berarti kita ingat Allah atau tidak? Kita ingat Allah, kita baca ayat-ayat, kita pahami maknanya, kita baca Al-Quran, kita mempelajari syariat Allah, itu zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah khutbah Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat, maka segeralah menuju zikrullah, yaitu menuju khutbah Jumat. Khutbah Jumat disebut oleh Allah dengan apa? Zikir. Berarti zikir itu tidak terbatas pada zikir yang kita pahami. Zikir termasuk zikir adalah belajar ilmu. Ilmu syariat. Kalau kita belajar ilmu syariat berarti kita ingat siapa? Allah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mana lebih luas lagi. Namanya orang berzikir itu setiap ada perbuatan yang ingin dia lakukan dia ingat Allah. Apa yang Allah suka dalam hal ini? Apa yang harus saya lakukan? Itu berarti dia senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi saya ulangi, ayat ini menunjukkan zikir tidak dibatasi dengan zikir yang kita pahami subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga zikir jelas. Di antara zikir adalah apa? Ilmu. Karena maksud firman Allah, bertanyalah kepada ahlu zikir. Bukan tukang zikir, tapi ahli ilmu. Karena tukang zikir nggak bisa ditanya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah zikrullah. Jadi ilmu adalah zikir kepada Allah. Kenapa zikir kepada Allah? Karena kita berbicara tentang syariat Allah. Syariatnya siapa yang sedang kita ingat, yang sedang kita berusaha kita pahami adalah syariatnya siapa? Allah. Maka secara tidak otomatis kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir maknanya mengingat. Faedah yang berikut yang kita ambil, ilmu harus selektif. Harus selektif dalam mencari yang ditanya. Sumbernya, ya. Ini tidak boleh sembarang orang, ya. Kalau kita perkara dunia aja kita nggak sembarang. Misalnya, kalau kita lagi sakit, kita nggak mungkin ketemu orang yang ini saya sakit, ini obatnya apa? Nggak mungkin. Kita pasti cari dokter yang berkompeten untuk periksa kita. Kita nggak sembarang ketemu dia. Kamu aja, saya sakit apa sih? Obatnya apa sih? Ketemu orang Jawa, obatnya kopi pahit. Jadi nggak tahu tentang penyakit kita. Kenapa? Bukan ahlinya. Demikian juga kalau kita bangun rumah, kita nggak panggil saya, tolong gambarin rumah saya, orang di pinggir jalan. Kita cari arsitek untuk bisa bangun rumah kita. Kalau kita mau ngajarin anak kita ilmu dunia, misalnya matematika, kita sembarang ketemu orang di jalan suruh ngajar matematika. Kita cari orang yang ahli dalam bidang matematika. Dan demikian dalam urusan dunia kita semua harus selektif. Apalagi kalau sudah harus operasi, nggak mungkin kita pilih sembarang dokter. Kita cari dokter ini bagaimana? Benar nggak? Dia ahli nggak? Sudah berapa kali operasi? Baru kita minta dia untuk mengoperasi. Ya. Seperti ada kawan dia operasi, dia dokter, kemudian dia perlu operasi tentang suatu permasalahan, dia cari dokter di luar negeri, dia lihat biografi dokter tersebut sudah menangani ribuan operasi yang dalam kasus yang sama. Oh udah, dia percaya. Dia tidak sembarang, dokter pun milih dokter mana harus selektif yang mampu untuk menjalankan kasus yang sedang dia hadapi. Ya, kalau mobilnya rusak dia nggak masuk sembarang ya pergi ke bengkel yang spesifik dalam mobil tersebut. Intinya kalau urusan dunia saja kita selektif, apalagi urusan surga dan neraka. Maka seorang harus selektif. Dari situ Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ilmu itu agama. Karena kalau kita salah ambil, asal terima maklumat, ya, wawasan dari sembarang orang yang bukan ustadz dianggap ustadz, ya. Kemudian kita terima saja, akhirnya kita perlu merevisi, susah. Kita sudah membentuk suatu pola pemikiran, ternyata salah, untuk merevisinya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka kita mendengar ilmu dari yang benar-benar kita yakini, yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku ridha Imam Malik adalah guruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Aku ridha Imam Malik sebagai hujjah.
Kalau Allah tanya, kau belajar agama dari mana? Imam Syafi'i, aku belajar dari Imam Malik. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan Imam Malik sebagai guru saya. Kamu belajar gitu dari mana? Kalau Allah tanya, dari koran. Repot, koran siapa yang bicara? Nggak tahu. Orang liberal ke orang apa? Nggak boleh kita belajar ilmu agama dari sembarang orang. Menuntut ilmu ibadah, sumbernya juga harus kita selektif, nggak sembarang. Jangan bilang, saya mau dengar semuanya. Kemampuan kita untuk menselektif nggak mampu. Kita belum punya dasar yang kuat. Cuman orang dengar semua, ini ngomong, dia bingung sendiri akhirnya. Udah cari orang yang kau percayai, yang kau bisa dengar, bisa kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sudah. Kalau Allah tanya, kau punya uzur. Oleh karenanya, dalam masalah mencari ilmu, tentu seorang hendaknya selektif, tidak sembarang orang. Karena kita hidup di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ada kasus permasalahan, maka pingin sekali komentar, pingin sekali bicara. Yang seandainya kasus tersebut diberikan kepada ulama kibar, ulama besar, mereka butuh berhari-hari untuk mendiskusikannya. Ini baru muncul peristiwa langsung komentar, muncul peristiwa langsung komentar. Allah apa maksudnya? Maksud supaya jadi viewernya banyak, supaya jadi pusat perhatian orang. Kalau kau tidak punya ilmu, nggak usah ngomong. Karena kau ngomong perkara dunia masih ringan. Kalau kau ngomong perkara akhirat, kau ngomong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya begini, tanpa kau pelajari, tanpa kau. Kalau sudah ada yang ngomong, sudah biar orang yang ngomong, nggak usah kau ngomong. Tidak semua orang bicara. Ya. Makanya dikatakan kalau orang jahil, idza sakatal jahil qallal khilaf. Kalau orang bodoh diam maka khilaf bersedikit. Yang menjadi masalah banyak orang jahil yang ngomong. Banyak orang bodoh ngomong. Ketika banyak orang bodoh ngomong, banyak yang suka dengan komentar orang bodoh. Kenapa cocok? Oh, ini cocok. Ustaz itu terlalu kenceng, ini cocok, fleksibel. Ini ustaz akhir zaman bagus. Ini ustaz fleksibel, ini ustaz sudah. Yang benar malah ditinggal. Ditinggal. Kenapa? Karena semua bicara. Dan masyarakat menerima sesuai dengan keinginan dia. Sehingga akhirnya ya sudah. Masyarakat memberikan mereka panggung sehingga mereka semakin terpanggungi. Yang salah kita gimana? Ya sudah, dia dapat panggung, viewersnya banyak, ilmu agama ngerti, bahasa Arab nggak ngerti. Gimana bicara? Ketik sana ketik bahasa Arab ya nggak bisa. Malu kita kan, bahasa Arab aja nggak bisa. Quran nggak ada hafal terus bicara. Baca ayat belepotan, kemudian hadis nggak ngerti, kemudian bicara sana sini, kritik sana, kritik sini. Ya kita tahu diri, rahmatilah dirimu, sayangilah dirimu di yaumul hisab. Kalau nggak usah ngomong. Ini masalah problem, dan memang tetap oke karena yang nyambut banyak, yang kasih panggung apa? Banyak. Di zaman Imam Malik, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan, "Anna rajulan dakhala ala Rabi'ah bin Abdurrahman." Seorang bertemu dengan seorang ulama namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Rabi'ah gurunya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Rabi'ah fawajadahu yabki. Ternyata orang ini mendapati Rabi'ah gurunya Imam Malik sedang menangis. Faqala lahu ma yubkika? Apa yang buat kau menangis? Warta'a li bukaihi faqala lahu amusibatun dakhalat alayka? Kau menangis karena terkena musibah wahai guru Rabi'ah? Faqala la, bukan karena musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu. Saya menangis karena sudah muncul orang-orang yang tidak punya ilmu dimintai fatwa. Tidak punya ilmu dimintai fatwa. Ini budayawan bicara agama, repot. Musikus bicara agama, dangduter bicara agama, repot. Yang ahli agama tidak didengar. Ya, karena musikus bicara agama menarik. Dia bisa bawakan agama dengan nada-nada. Artis bicara agama, repot. Ya. Pelawak bicara agama, menarik, orang senang. Konten lawakannya ngawur, bertentangan dengan agama, kadang menghina agama, masyarakat mana bisa menilai? Senang-senang aja. Rabi'ah menangis, kenapa? Laqad istuftiya man la ilma lahu. Ada orang yang tidak berilmu dimintai fatwa. Bicara tentang masalah ini, masalah anu. Wa dhahara fil islami amrun azim. Dan telah nampak muncul Islam perkara yang berat. Qala Rabi'ah, kemudian Rabi'ah berkata, sang guru, wala ba'du man yuftiha huna ahaqqu bisijni minas surraq. Kata dia, sungguh sebagian orang yang berfatwa sekarang tanpa ilmu lebih utama dipenjarakan daripada para pencuri. Karena dia tahu bahwasanya ilmu agama itu bukan perkara sepele. Kau berbicara tentang agama berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang bicara, tidak sembarang ngoceh agama, ini adalah
warisan para rasul. Ya, bukan seenaknya hawa nafsu musikus berbicara, dangduter berbicara, apalagi artis ngomong agama, ini mengerikan. Berkata Allamah Ibnu Hamdan Al-Harrani, Allamah Ibnu Hamdan mengomentari kisah ini, dia berkata, "Fa kaifa law ra'a Rabi'ah zamanana?" Bagaimana kalau Rabi'ah, gurunya Imam Malik, mendapati zaman kita sekarang ini. Wa iqdam man la ilma indahu 'alal futya. Di zaman kita betapa banyak orang tidak punya ilmu, nekat untuk berfatwa. Ma aqillati khibratihi wa su'i siratihi wa syu'mi sariratihi. Padahal pengalaman tentang ilmu sedikit, perjalanan hidupnya juga buruk, ya. Kemudian sisi dalamnya juga buruk. Wa innama qasduhu as-sum'ah war riya. Tapi tujuan dia berfatwa adalah sum'ah dan riya, ingin segera jadi pusat perhatian, ingin menjadi buah bibir setiap pada masalah dia yang komentar awal. Ini tujuannya adalah riya, bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk segera berbicara. Tapi ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika belajar agama hendaknya dia selektif, ya. Dan dia tidak bertanya kepada orang kecuali orang yang diyakini untuk dia bisa bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita sembarang nutut ilmu, artinya kita perlu revisi lagi, kita salah paham juga bisa berbahaya. Wallahu ta'ala bishawab, ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.